Masih di Habar Prima, himbauan kepada jamaah calon haji untuk kada membawa barang-barang terlarang tampaknya kada dihiraukan. Pihak Angkasa Pura pun menyita ratusan barang-barang jamaah yang terdeteksi melalui X-ray yang dipasang pihak Angkasa Pura di asrama haji Banjarbaru, seperti gunting, shampoo, lotion, pasta gigi, power bank, one rice cooker. Himbauan kepada jamaah calon haji untuk kada membawa barang-barang terlarang tampaknya kada dihiraukan. Hal ini terlihat wayah pemberangkatan jamaah calon haji kloter pertama asal Banjarmasin di embarkasi Haji Banjarmasin di Asrama Haji Banjarbaru jelang tengah hari Kamis 19 Juli 2018. Pihak Angkasa Pura menyita ratusan barang-barang jamaah yang terdeteksi melalui X-ray yang dipasang pihak Angkasa Pura di Asrama Haji Banjarbaru seperti gunting, sampo, lotion, pasta gigi, power bank, one rice cooker. Mana ini ya? Gunting deh, apa itu pisau kan? Performan standar security militer Angkasa Pura 1 Banjarmasin, Ahmad Wardi Waitakoni Prima TV memadahkan, semestinya ketua rombongan bubuhan jamaah calon haji mengingatkan jamaah supaya kada membawa barang yang bisa membahayakan penerbangan. Adapun sebagian jenis barang yang dilarang dibawa dalam kabin pesawat itu dapat disimpan dalam tas besar yang disimpan di bagasi pesawat. Ahmad Wardi menghimbau jamaah calon haji untuk mematuhi aturan yang sudah disampaikan. Pemeriksaan apa Bang? Jadi ini pemeriksaan antara pemeriksaan penumpang dan barang. Jadi barang-barang yang tidak boleh dibawa dalam aturan penerbangan internasional. Contohnya cairan tidak boleh lebih dari kapasitas 100 ml per kemasan. Jadi yang lebih dari 100 ml per kemasan itu ditahan. Apa aja lagi Bang tadi yang ketemuan yang ditemukan? Ini ada banyak temuan seperti gunting, ada silet, ada pisau. Jadi dihimbau kepada semua jamaah calon haji yang kloter selanjutnya agar tidak membawa gunting, pisau, silet di tas kabin, agar semua pisau, gunting, silet ditaruh di tas bagasi. Bang, tadi saya lihat ada gunting, juga ada pasta gigi, itu kenapa Bang? Sama power bank itu disita juga? Jadi kalau untuk power bank, untuk penerbangan internasional itu adalah tidak boleh lebih dari 20.000 mah. Kalau untuk hitungan mahnya, jadi tidak boleh lebih daripada 20.000 mah. Dan untuk power bank tidak boleh dibagasikan. Kalau untuk pasta gigi sama, itu adalah aturan pembawaan cairan melek, liquid, aerosol, dan gel tidak boleh lebih daripada 100 ml per kemasan, 100 gram per kemasan. Bang, ini kan masih ada yang membawa, ini kurangnya di mana Bang sosialisasinya? Mungkin kurang sosialisasinya pada saat di daerah mungkin nanti kita himbau ke tim daerah agar lebih disosialisasikan lagi. Sementara itu, Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Selatan, Nur Fahmi, mengakui sudah melakukan sosialisasi wan bubuhan jamaah calon haji mengenai barang yang boleh dibawa di kabin wan bagasi pesawat. Lantaran orangnya banyak, mungkin ada yang masih belum paham mengenai aturan tersebut. Nur Fahmi berjanji akan kembali mensosialisasikannya pada bubuhan jamaah. Yang membawa peralatan seperti rice cooker, kemudian pemanas, itu sudah di shopping, sudah ditinggal barang-barangnya. Padahal sosialisasi sudah sampai kepada yang bersangkutan, tetapi mungkin masih itulah yang namanya jamaah yang banyak itu. Ada 14 buah kedapatan itu. Pak, untuk himbauannya untuk jamaah haji berikutnya? Untuk yang akan datang kloter 1 dan kloter yang berikutnya, mudah-mudahan tidak ada lagi membawa barang bawaan yang dilarang seperti rice cooker dan pemanas tadi. Kemudian juga seperti power bank. Power bank kan tidak boleh dimasukkan ke bagasi. Jadi power bank itu harusnya di atas tintingan, seperti di kabin.